Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar pagi ini? Miss berharap semuanya sehat dan tetap semangat ya. Kita bersyukur pagi ini boleh berjumpa kembali dalam ibadah PA SD Swasta GKPS Sibaro. Nah, di pagi ini sebelum memulai seluruh rangkaian ibadah kita satukan hati kita menenangkan diri, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami lagi untuk mendengarkan firman-Mu dan menyanyi bersama lewat ibadah virtual. Tuhan berkati kami semua yang mendengarkan supaya boleh tenang dan menikmati ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan memuji Tuhan bersama di pagi ini, menaikkan rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan karena Tuhan telah menciptakan kita. Kita bernyanyi bersama-sama, nanti anak-anak ikuti gerakan teman-temannya ya. Andai ku jadi kupu-kupu. Firman Tuhan yang kali ini kita akan belajar tentang mengaku kesalahan. Kenapa kita harus mengaku kesalahan dan kepada siapa kita harus mengaku kesalahan, atau perlukah kita mengaku kesalahan andai kita sudah melakukan kesalahan? Nah, untuk lebih jauhnya nanti kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Diana. Nah, sebelum itu kita akan bernyanyi dulu bersama-sama lagunya Saya Senang Berdoa. Nanti anak-anak semua ikuti gerakan teman-temannya ya. Saya senang berdoa, meminta, bersyukur, dan mengaku kesalahan, bicara kepada Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama lagu pujiannya. Saya senang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa, bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, mengaku kesalahan, berdoa, meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa. Saya senang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa, bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, mengaku kesalahan, berdoa, meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa. Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar pagi ini? Berharap anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Anak-anak, hari
Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetap pada posisi untuk beribadah. Tidak sambil makan, tidak sambil main, bahkan tidak sambil tiduran ya. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan kita tunjukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami pagi ini. Untuk setiap guru, anak-anak, dan seluruh orang tua kami. Kami berterima kasih untuk hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesehatan dan semangat untuk kami boleh beribadah kepada Engkau pagi ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, tolong anak-anak untuk mendengarkan firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang karakter yang ada dan begitu melekat pada diri manusia, yaitu mengaku kesalahan. Nah, ternyata anak-anak membuat kesalahan dan enggan atau sulit untuk mengakuinya, atau bahkan kita menyalahkan orang lain atas kesalahan yang kita perbuat, ternyata sudah menjadi sifat dasar manusia. Sudah menjadi sifat dasar kita. Benarkah Miss? Nah, anak-anak, Miss yakin anak-anak semua mengetahui tentang kisah atau cerita manusia pertama yang Allah ciptakan, yaitu Adam dan Hawa. Nah, ketika Adam dan Hawa melakukan kesalahan, mereka memakan buah pohon yang Allah larang untuk mereka makan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Apakah yang mereka lakukan? Apakah mereka ketika memakannya langsung mengakui kesalahannya? Nah, anak-anak, mari buka Alkitabnya. Mari buka Alkitabnya dalam Kejadian 3 ayat 8. Kejadian 3 ayat 8. Mari kita sama-sama membacanya ya. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu di hadapan Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Alkitab menceritakan setelah Adam dan Hawa melakukan kesalahan, mereka tidak mau untuk mengakuinya, tetapi mereka bersembunyi di pohon-pohon di dalam taman itu. Anak-anak, karakter tersebut ada di dalam diri kita, di dalam diri Miss, di dalam diri anak-anak, bahkan di dalam diri para orang tua kita. Tetapi sebagai anak-anak yang Tuhan kasihi, setiap hari kita pun belajar. Kita belajar untuk taat kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan kita. Anak-anak, ketika kita melakukan kesalahan dan tidak mau untuk mengakuinya, atau bahkan kita berbohong, kita menyalahkan orang lain atas kesalahan yang kita perbuat. Firman Tuhan mengatakan, mari buka Alkitabnya di dalam Mazmur 38 ayat 18. Mazmur 38 ayat 18. Mari anak-anak kita bacakan secara bersama. Mazmur 38 ayat 18. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Sekali lagi, ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Ya, anak-anak, ketika anak-anak melakukan kesalahan dan tidak mau mengakuinya,
bahkan berbohong, menyalahkan orang lain atas kesalahan yang anak-anak lakukan, firman Tuhan mengatakan bahwa anak-anak akan menjadi tidak tenang dan dihantui rasa kecemasan. Anak-anak, Tuhan tidak mau anak-anak dan kita semua menanggung rasa tersebut. Tuhan tidak mau kita merasa menjadi cemas dan tidak tenang. Tuhan mau untuk kita untuk belajar jujur, belajar rendah hati, menyatakan kesalahan kita. Bahkan anak-anak, ketika orang tuamu di rumah, bahkan gurumu di sekolah, ketika anak-anak berbohong, mereka mengetahuinya. Terkadang mereka hanya ingin untuk kamu berkata jujur. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan tahu apa yang kita berbuat. Tuhan ada di segala tempat. Tuhan ada ketika anak-anak di sekolah, ketika ada anak di rumah, ketika anak-anak di jalan, bahkan ketika anak-anak sedang bermain. Tuhan Allah tidak dibatasi oleh waktu. Dia ada dimanapun anak-anak berada. Nah, ketika anak-anak melakukan kesalahan, Tuhan mau untuk kita belajar rendah hati mengakui kesalahan kita. Bahkan ujian anak-anak mengatakan bahwa mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Tuhan melihat. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan bahwa sehelai rambut kita jatuh, Tuhan pun tahu. Nah, anak-anak, memang tidak mudah untuk belajar untuk jujur, berani, dan rendah hati untuk mengakui kesalahan kita. Tetapi ketika kita dengan tulus mengakui kesalahan kita, itu menolong kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Tidak apa ya anak-anak, jika anak-anak mengakui kesalahan, akhirnya kamu ditegur atau diberi hukuman. Itu baik untuk kita. Itu baik untuk anak-anak untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi, sekarang kalau anak-anak ditanyakan, kenapa kamu tidak mengerjakan PR-mu hari ini? Kenapa kamu terlambat ke sekolah pagi ini? Kenapa kamu berantem dengan temanmu? Pagi ini siapa yang sudah selesai berdoa dan membaca renungannya? Siapa anak-anak yang masih suka catat kotor? Pena temanmu hilang. Siapa yang mengambilnya ya? Kemarin, kenapa kamu tidak sekolah? Siapa yang menghabiskan makanan di dapur? Siapa yang memecahkan piring atau gelas? Nah, anak-anak, ketika pertanyaan tersebut semuanya diajukan kepadamu atau pertanyaan-pertanyaan lain, mari untuk belajar menyatakan kebenaran. Mari dengan rendah hati, jujur dan berani mengakui kesalahan kita. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Mari untuk terus menyatakan kebenaran. Firman Tuhan menyatakan orang yang tidak mau mengakui kesalahannya tidak akan beruntung. Dan siapa yang mau mengakuinya dan tidak mengulanginya, mereka akan disayang. Jadi, mari untuk belajar melakukannya meskipun itu tidak mudah. Amin. Anak-anak, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk telah mengajarkan kami pagi ini untuk jujur dan berani mengaku kesalahan kami. Tolong kami Tuhan untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Miss ada permainan untuk kalian. Di bawah ini ada kata yang belum tersusun. Kita akan menyusun kata-kata ini menjadi ayat Alkitab.
Nah, mari untuk anak-anak susun kata ini, kata-kata yang belum tersusun rapi di sini menjadi ayat Alkitab. Nah, setelah itu mari anak-anak kirim atau tuliskan di dalam kolom komentar kalian ya. Mari anak-anak untuk berpartisipasi untuk mengikuti permainan yang Miss berikan. Nah, demikianlah untuk ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Shalom, Tuhan memberkati.